Di sebuah rumah yang tampak sempurna, seorang ibu dua anak tiba-tiba hilang tanpa jejak. Namanya Tara Lindgren. Ketika polisi mulai menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar kasus orang hilang. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Setiap cerita selalu punya awal, dan sebelum kisah ini berubah menjadi tragedi, Tara hanyalah seorang wanita biasa dengan mimpi, usaha, dan hidup yang dibangun bertahun-tahun. Semua itu dia mulai jauh sebelum hari terakhirnya. Tara Lindgren lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1972 di Escanaba, Michigan. Sejak kecil, dia dikenal cerdas, ambisius, dan pekerja keras. Dia menghabiskan masa kecilnya di sebuah pedesaan bernama Rock, Michigan, tempat di mana orang tuanya memutuskan untuk memiliki dan mengelola peternakan sendiri. Selain cerdas, Tara juga sangat menyukai kuda. Waktu luangnya lebih sering dia habiskan untuk menunggangi kuda bersama adiknya atau bersama ayahnya. Lalu, setelah lulus SMA, Tara melanjutkan studinya ke Universitas Michigan, salah satu kampus terbaik di kota itu. Dia mengambil jurusan administrasi bisnis, dan disinilah Tara bertemu dengan Stephen. Mereka secara kebetulan bertemu saat teman Tara mengenalkannya dengan Stephen yang saat itu nimbrung di tongkrongan mereka. Namun, kehidupan dan kepribadian Stephen berbanding terbalik dengan Tara. Nama lengkapnya Stephen Christopher Grant. Dia lahir bulan Januari tahun 1970, anak dari pasangan suami istri William L. Grant dan Susan. Sayangnya, pada tahun 1985, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan semenjak itulah, Stephen tinggal bersama ayahnya, sementara adiknya memilih tinggal bersama ibunya. Perpisahan orang tuanya sangat melukai Stephen. Hanya saja, Stephen yang dikenal humoris lebih memilih menutupi kesedihannya dengan candaan penuh tawa. Tetapi di balik itu semua, sisi lain Stephen membuat teman-temannya menyebutnya pembual omong kosong. Stephen suka mengarang cerita dan melebih-lebihkan sesuatu, selalu ingin terlihat lebih dari yang lain. Dia juga melakukan cara yang sama untuk mendekati perempuan yang dia sukai. Stephen pernah mencoba mendekati seorang perempuan, di mana dia mengaku bahwa dia pemain basket yang sangat populer dan sangat diandalkan di timnya dan menjadi idola siswi-siswi di sekolahnya. Sialnya, perempuan itu memiliki kenalan yang satu SMA dengan Stephen, dan ternyata Stephen sama sekali bukan pemain basket, juga nggak termasuk siswa yang berprestasi, dan sama sekali nggak aktif di ekstrakurikuler apapun. Tapi pengalaman itu nggak membuat Stephen jerah. Saat bertemu Tara, Stephen terpikat pada pandangan pertama. Apalagi Tara dikenal cerdas dan aktif di kegiatan kampusnya. Stephen selalu bercerita tentang betapa hebatnya dia. Walaupun dia nggak melanjutkan kuliahnya, tapi dia bisa tetap berpenghasilan. Saat itu, Stephen memang bekerja dengan Jack Paxson, salah satu anggota DPD di Michigan. Dia selalu berbicara seolah dia orang penting di kota Michigan, terutama karena dia juga anggota Partai Demokrat pada saat itu. Pencapaian Stephen cukup membuat Tara merasa kagum, tetapi itu nggak membuatnya tertarik dengan pribadi Stephen. Tetapi penolakan Tara nggak membuat Stephen menyerah. Kadang dia tiba-tiba nimbrung di tongkrongan Tara, walaupun saat itu dia sudah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Dina Hardy. Tetapi nggak lama setelah dia melirik Tara, hubungannya dengan Dina kandas begitu aja. Stephen terus berusaha melakukan segala upaya demi mendapatkan perhatian Tara. Sampai akhirnya, saat kakek Tara meninggal, Tara pulang ke Escanaba untuk menghadiri pemakaman kakeknya. Di waktu itulah, Stephen rela menyetir mobil menempuh perjalanan 5 jam lebih dari Michigan agar bisa menarik perhatian Tara. Tanpa rasa malu, Stephen mengenalkan diri sebagai kekasih Tara. Hal itu cukup membuat keluarga Tara sedikit bingung, terutama adik Tara yang bernama Alicia. Karena pada saat itu, Tara memiliki kekasih yang juga turut hadir di acara pemakaman itu. Tetapi karena mereka nggak mau ada perdebatan di hari duka, keluarga Tara tetap merespon baik dan menawarkan Stephen untuk menginap. Tetapi Stephen menolak dan memilih pulang setelah acara pemakaman selesai. Meskipun kesan pertama Stephen dengan keluarga Tara kurang menyenangkan, tetapi bagi Tara, kedatangan Stephen ke pemakaman kakeknya cukup membuatnya terkesan.
Dan ternyata, hubungan Tara dengan pacarnya juga gak berjalan mulus. Dari sinilah, Tara mulai merespon Stephen. Rasa ilfil yang sebelumnya dia rasakan entah hilang kemana. Tara mulai merasa nyaman, bahkan mereka tinggal bersama selama beberapa bulan. Hubungan itu juga mendapat dukungan dari teman-teman Tara, walaupun kebiasaan Stephen yang suka membual dan selalu ingin terlihat lebih, kadang merusak suasana tongkrongan mereka. Apalagi Stephen selalu membanggakan pekerjaannya dan mengaku lahir dari keluarga kaya raya yang sangat dihormati di kota Michigan. Tetapi teman-teman Tara lebih mengabaikan sisi buruk Stephen. Selagi Tara merasa bahagia, mereka pun turut senang. Lalu, sekitar tahun 1990-an, anggota Dewan Faxon pensiun dan itu membuat Stephen kehilangan pekerjaannya. Stephen tetap berusaha mencari peluang di bidang politik, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja di toko kecil milik ayahnya. Di sisi lain, masa depan Tara tampak gemilang. Setelah lulus kuliah, Tara bekerja di perusahaan Washington Group Internasional. Meski begitu, Tara tetap menerima Stephen apa adanya. Hubungan mereka terus berlanjut sampai akhirnya mereka memutuskan menikah pada tanggal 28 September tahun 1996. Dan setelah menikah, mereka tinggal di Selby Township. Dan 4 tahun kemudian, lahirlah Lindsay, anak pertama mereka. Di titik ini, walaupun Tara harus bekerja, tetapi dia tetap menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaannya. Untungnya, waktu kerja Stephen fleksibel, jadi dia bisa mengurus anak-anak di rumah selagi Tara bekerja. Lalu, 2 tahun kemudian, mereka kembali dikaruniai anak laki-laki yang mereka namai Ian. Secara ekonomi, mereka nggak kesulitan sama sekali. Mereka bisa membeli rumah di Washington Township. Rumah mewah 2 lantai dengan 4 kamar tidur dan halamannya yang sangat luas. Tapi di titik ini, Tara sudah semakin sibuk. Apalagi dia naik jabatan jadi manajer operasi yang membuat jadwal kerjanya semakin padat. Setiap minggu, Tara kadang harus pergi ke London, Puerto Rico, dan ke beberapa tempat lain. Tapi walaupun dia sibuk bekerja, Tara selalu berusaha sebisanya agar Lindsay dan Ian nggak merasa diabaikan. Saat Tara keluar kota, setiap malam dia mengobrol dengan Lindsay dan Ian di telepon. Sementara Stephen, dia mulai merasa nggak nyaman dengan kesibukan Tara yang sering keluar kota. Bukan karena dia keberatan menjaga anak-anaknya, tetapi karena karir Tara jauh melampauinya. Apalagi setelah dia tahu, Tara bergaji 6 digit. Bonus Natal Tara saja senilai $28.000. Sementara Stephen hanya berpendapatan sekitar $188.000 per tahun selama kerja dengan ayahnya. Walaupun Tara nggak pernah membahas pendapatan mereka dan selalu membiarkan Stephen mengambil keputusan dalam rumah tangga, bahkan untuk liburan dan keuangan, semua keputusan ada di Stephen. Tetapi itu semua nggak pernah cukup untuk meredam kecemburuan Stephen pada kesuksesan Tara. Stephen mulai mengeluh karena harus mengurus anak-anak sementara Tara selalu pergi keluar kota. Dan sebagai istri yang memahami situasi suaminya, Tara menyarankan agar mereka memakai jasa babysitter. Sayangnya, kepedulian Tara dimanfaatkan Stephen untuk menghibur diri. Stephen ingin mereka meng-hire au pair, bukan sekedar babysitter biasa. Au pair biasanya remaja atau perempuan dewasa dari luar negeri yang akan membantu keluarga yang menampung mereka. Dalam cerita ini, sebagai pengasuh anak-anak Tara, tetapi imbalannya, mereka disediakan tempat tinggal, juga gaji selagi mereka belajar bahasa dan budaya di negara tersebut. Seperti program pertukaran budaya, tapi bukan sepenuhnya pekerja. Mereka juga tetap punya hak untuk me time atau keluar nongkrong. Jadi akhirnya, Stephen dan Tara sepakat untuk meng-hire au pair. Tara berharap ini bisa meringankan beban Stephen di rumah selagi dia bekerja. Bahkan Tara nggak mempermasalahkan siapa yang dipilih Stephen, karena Tara sadar bahwa pekerjaannya lah yang menuntun mereka pada keputusan ini. Sayangnya, Stephen menjadikan itu kesempatan untuk memilih au pair bukan dari keahlian atau pengalaman, tapi dari yang menurutnya cantik dan menarik. Di titik ini, Tara sudah ditempatkan di Puerto Rico. Jadi, Senin sampai Jumat dia bekerja di Puerto Rico, dan di hari Jumat malam atau Sabtu, Tara pulang ke Michigan. Minggu malam atau Senin pagi, dia akan kembali lagi ke Puerto Rico untuk bekerja. Itulah rutinitas Tara setelah dia naik jabatan dan ditempatkan di Puerto Rico. Tetapi sesibuk-sibuknya Tara, dia selalu menghabiskan weekendnya pulang ke Michigan untuk bersama Stephen juga anak-anaknya. Tapi Stephen justru sebaliknya. Tanpa sepengetahuan Tara,
Stephen berpoya-poya dan terus mengumbar cerita palsu seolah dia pria kaya raya yang sukses. Dia sering ke restoran Bidap's Buffalo. Di sana dia sering mentraktir orang-orang layaknya pria dermawan. Bahkan dia juga membual bahwa dia agen rahasia perusahaan Washington Group tempat Tara bekerja. Dia juga mengatakan bahwa Tara sama sekali nggak tahu hal itu. Bahkan ada pengawalan khusus untuk menjamin keselamatannya. Kebiasaannya membual dari kecil, terus dia lakukan bahkan setelah dia menikah. Liciknya lagi, Stephen menebar cerita bohong seolah dia suami yang gak diperhatikan, seolah Tara lebih mementingkan pekerjaan. Walaupun pada kenyataannya, setiap malam selama Tara di Puerto Rico, Tara selalu menelpon anak-anaknya dan terus berkomunikasi dengan Stephen, dan selalu pulang setiap weekend. Setelah mereka meng-hire au pair, bukannya mencari pekerjaan atau membangun usaha, Stephen malah berulah. Dia selalu menggoda au pair yang bekerja dengan mereka. Dan saat godaannya nggak direspon, Stephen akan memperlakukan au pairnya dengan kasar dan arogan. Jika au pairnya melapor ke pihak manajemen, Stephen selalu memutar balik fakta, mengaku dia digoda atau au pairnya yang nggak bisa bekerja dengan baik. Stephen bilang, saat dia berada di halaman belakang rumah, au pairnya berdiri di dekat jendela lantai 2, menanggalkan pakaiannya dengan pose menggoda. Cerita ini terus berulang setiap kali ada masalah dengan au pair yang bekerja dengan mereka. Pihak manajemen selalu menerima cerita yang berbeda dari au pairnya, tetapi masalah itu hanya berujung pada pemutusan kerjasama tanpa ada pengusutan atau pelaporan apapun. Bukan hanya sebatas menggoda au pairnya. Di tengah kesibukan Tara, Stephen juga biasa check-in bersama perempuan lain di hotel. Bahkan, dia mulai berhubungan lagi dengan mantan kekasihnya, Dina Hardy. Lalu, sekitar Agustus tahun 2006, Stephen mempekerjakan au pair baru, seorang remaja perempuan bernama Verena yang masih berusia 19 tahun. Verena berasal dari Jerman, dan itu pertama kalinya dia ke Amerika. Dia menjadi au pair dan tinggal di rumah Tara dan Stephen sambil belajar di sebuah community college. Sialnya, Verena bertemu dengan Stephen Grant, yang dari pertama kedatangannya sudah melihatnya dengan tatapan liar. Selama kerja di sana, Verena selalu menghindari perilaku Stephen. Awalnya Stephen mencoba menggoda Verena dengan cara halus, tapi itu nggak pernah mempan. Sampai akhirnya, Stephen menjadikan Tara sebagai alasan. Pada malam tanggal 1 Februari tahun 2007, setelah Lindsay dan Ian tidur, Stephen mengetuk pintu kamar Verena. Meskipun sedikit ragu, Verena tetap membukakan pintu kamarnya. Dan saat itulah, Stephen langsung masuk dengan raut wajah murung. Stephen membuat cerita palsu tentang hubungannya dengan Tara yang sedang berantakan. Seolah Tara lebih mementingkan pekerjaan dan gak pernah memperhatikannya. Harga dirinya sebagai suami dan kepala keluarga seolah terinjak dan sama sekali gak dihargai. Saat Verena bertanya kenapa mereka gak berpisah saja, Stephen mengatakan bahwa dia gak mau anak-anaknya terluka karena perceraian mereka. Apalagi dia pasti akan kehilangan hak asuh anak-anaknya karena Tara punya power, uang, dan segalanya. Di tengah cerita itu, saat Verena mulai tersentuh dan terbawa suasana, Stephen mulai menjalankan niat jahatnya. Dan tak apa yang terjadi. Pertahanan Verena seolah runtuh seketika, dan terjadilah hubungan terlarang di antara mereka. Setelah kejadian itu, Stephen semakin di luar kendali. Tetapi bagi Verena, itu membuatnya merasa bersalah dengan Tara. Apalagi Stephen terus mengikutinya dan melontarkan candaan konyol tentang kejadian malam itu. Verena hanya bisa menghindar dan merasa aman jika Lindsay dan Ian berada di rumah atau mengurung diri di kamar saat Lindsay dan Ian bersekolah. Pada Jumat malam tanggal 9 Februari 2007, seperti biasa, itu jadwal kepulangan Tara dari Puerto Rico ke Michigan. Verena yang masih merasa bersalah, nggak berani bertatap muka dengan Tara. Jadi sebelum Tara tiba di rumah, Verena keluar nongkrong bersama teman-temannya. Saat Tara sampai di rumah, Stephen dalam keadaan tanpa busana. Dia sedang bersiap untuk tidur. Ketika Tara mengeluarkan barang bawaannya, Stephen mulai membahas jadwal kerja Tara. Di tengah obrolan itulah, Tara mengatakan bahwa dia harus kembali ke Puerto Rico di hari Minggu karena ada urusan pekerjaan. Mendengar hal itu, emosi Stephen seketika memuncak. Dengan ketus dan kasar, Stephen meneriaki Tara dengan makian, menuduh Tara ingin bersenang-senang dengan atasannya. Bahkan Stephen mengatakan bahwa Tara lebih memilih atasannya daripada keluarga. Tuduhan gak beralasan itu menyulut emosi Tara.
Dengan tegas, Tara membalas bahwa dia bolak-balik Puerto Rico dan Michigan karena tuntutan pekerjaan, bukan untuk bersenang-senang. Nada bicara mereka saling meninggi, dan di tengah ketegangan itu, Stephen mencengkeram lengan Tara. Tetapi Tara menepis dan spontan menampar Stephen. Stephen gak terima dan membalas dengan menarik punggung Tara dan mendorongnya hingga Tara tersungkur dan kepalanya terbentur ke lantai. Saat itulah, Tara berdiri sambil berkata, "Oke cukup, kita selesai. Aku akan bawa anak-anak dan kamu hanya akan jadi tunawisma." Mendengar kata-kata itu, emosi Stephen semakin mendidih dan dia semakin di luar kendali. Stephen menarik Tara, mendorong Tara ke dinding sambil mencengkeramkan tangannya ke leher Tara. Tara mencoba membalas, tetapi kalah tenaga. Dan di saat bersamaan, Stephen mengambil kaos di sebelahnya untuk menutupi wajah Tara. Selama lebih kurang 4 menit, Stephen mencengkeram leher Tara sekuat tenaga. Sampai akhirnya, Tara tewas kehabisan napas. Untuk beberapa saat, Stephen terduduk diam, tetapi Stephen sadar bahwa dia harus segera membereskan semuanya. Dia mengirim pesan SMS ke Verena agar Verena nggak pulang ke rumah. Setelah itu, masih dalam keadaan tanpa busana, Stephen mengambil ikat pinggang dan melilitkannya ke leher Tara. Dia menyeret tubuh Tara ke lantai 1 menuju garasi. Saat itu, kepala Tara sempat terbentur ke tembok. Suara benturan itu adalah suara yang paling menakutkan yang pernah didengarnya. Setelah menyembunyikan tubuh Tara, Stephen kembali ke kamarnya, menelpon nomor Tara seolah dia membujuk Tara untuk segera pulang. Dan gak lama kemudian, Stephen mendengar Verena membuka pintu. Stephen langsung berlari menuruni tangga dan menghampiri Verena dengan raut wajah sedih penuh kekhawatiran. Dia mengatakan bahwa Tara pergi meninggalkannya begitu saja saat mereka bertengkar hebat, dan itu berhasil membuat Verena merasa empati. Keesokan paginya, Stephen menelpon ayahnya dan menanyakan apakah ayahnya bekerja. Ayahnya bilang dia nggak bisa kerja karena ada urusan lain. Saat itu juga, Stephen membawa tubuh Tara ke toko ayahnya. Isi kepala Stephen brutal, tetapi dia ragu apakah dia bisa melakukannya. Tapi kemudian, dia meminum sebotol miras yang dia bawa dari rumah. Dia menghancurkan semua dokumen Tara, telepon, tas, dan koper Tara. Semua dia buang karena Tara nggak pernah pergi tanpa barang-barang itu. Jadi dia harus menghancurkan semuanya, seolah Tara benar-benar menghilang. Setelah itu, Stephen mengambil gergaji besi selebar 1 inci dan membuat tubuh Tara menjadi beberapa bagian. Dia mulai dari tangan, sendi demi sendi, lalu lanjut ke sendi kaki. Dia muntah 2 kali selama melakukan itu. Setiap kali dia nggak tahan, dia mengatakan ke diri sendiri bahwa dia akan dipenjara selamanya jika dia nggak melakukan itu. Sampai akhirnya, tubuh Tara sudah terbagi menjadi beberapa potongan. Potongan-potongan tubuh Tara dia masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Lalu dia masukkan ke dalam ember besar dan dia bawa pulang lagi ke rumahnya. Hari Minggu besoknya, Stephen sempat bermain bersama Lindsay dan Ian seolah nggak ada yang terjadi, lalu pergi membawa tubuh Tara. Stephen juga membawa kereta luncur salju anak-anaknya, dan dia berhenti di daerah Stony Creek. Ember besar berisi potongan tubuh Tara diletakkannya di atas kereta luncur, dan dia tarik ke atas bukit. Tetapi di tengah perjalanan, Stephen kehilangan keseimbangan. Potongan-potongan tubuh Tara pun jatuh berceceran. Dia kumpulkan sebisanya, tapi nggak semuanya. Stephen mengubur potongan-potongan tubuh Tara secara terpisah di beberapa titik. Sementara tubuh Tara yang berceceran karena dia jatuh, dia biarkan begitu saja, dengan harapan hewan liar akan melahap potongan-potongan itu. Selama 5 hari, nggak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Tara. Sampai akhirnya, pihak perusahaan menghubungi Stephen karena ketidakhadiran Tara yang sama sekali nggak ngasih kabar apapun. Saat diinterogasi, Stephen mengatakan bahwa terakhir kali dia bersama Tara pada malam Jumat saat Tara baru pulang dari Puerto Rico. Ketika ditanya kenapa dia baru melapor setelah berhari-hari Tara menghilang, Stephen beralasan bahwa Tara mungkin kembali ke Puerto Rico, karena setelah mereka bertengkar hebat, Tara sempat mengangkat telepon dan mengatakan bahwa dia akan segera pergi. Stephen juga bilang bahwa dia melihat ada mobil yang menjemput Tara pada malam itu. Sama halnya kejahatan-kejahatan pada umumnya, nggak ada kejahatan yang sempurna. Penyelidik melihat ada bekas luka goresan di tangan Stephen, tetapi Stephen bilang kalau itu luka karena dia pekerja kasar di toko milik ayahnya. Pencarian Tara cukup memakan waktu. Polisi menyelidiki paspor Tara dan jejak teleponnya, tapi nggak ada temuan yang menunjukkan bahwa Tara kembali ke Puerto Rico. Kecurigaan penyelidik tertuju pada Stephen, karena hanya dia orang terakhir yang bersama Tara.
Tetapi minimnya bukti dan saksi membuat mereka kesulitan mencari titik terang di balik teka-teki hilangnya Tara Grant. Di saat keluarga dan polisi tengah mencari tahu di mana keberadaan Tara, Stephen justru sibuk wawancara dengan media, seolah dia suami yang kehilangan dan sangat ingin keluarganya utuh kembali. Hanya saja, ucapannya di media nggak sesuai dengan tindakannya. Selama pencarian Tara, nggak pernah sekalipun Stephen turut andil. Bahkan saat keluarga Tara menebar poster di sekitar kota Michigan, Stephen justru sibuk menghadiri undangan wawancara di televisi. Saat itu, berita hilangnya Tara sudah menghebohkan kota Michigan. Ratusan personil ditugaskan untuk melakukan pencarian di Stony Creek Metro Park, tetapi sama sekali nggak ada temuan apapun. Di sisi lain, Stephen merasa panik setelah dia mengetahui polisi melakukan pencarian di sekitar tempat dia mengubur potongan-potongan tubuh Tara. Pada satu kesempatan, diam-diam, Stephen kembali ke tempat penguburan itu dan mengumpulkan kembali potongan-potongan tubuh Tara, lalu membawanya kembali ke rumah. Potongan-potongan tubuh itu dia kantongi lagi dan dia simpan ke dalam ember besar yang dia letakkan di garasi rumahnya. Tetapi Stephen melewatkan satu hal. Sekitar 1 mil dari rumah Stephen, seorang perempuan yang sedang jogging di Taman Stony Creek melihat ada kantong plastik di bawah pohon. Yang membuatnya penasaran, di dalam kantong itu ada sarung tangan karet dan beberapa barang lainnya yang bernoda merah. Akhirnya, dia melapisi tangannya, lalu membawa kantong itu ke rumahnya. Kantong itu dia masukkan ke dalam freezer dan langsung menelpon kepolisian. Dan benar aja, pemeriksaan menunjukkan bahwa noda merah di kantong itu memang benar darah manusia. Dan darah itu milik Tara Grant. Dari sinilah, penyelidik akhirnya mendapatkan surat perintah untuk menggeledah rumah Stephen. Saat itu, Stephen baru saja pulang dari wawancara televisi, dan dia tampak terkejut ketika polisi mendatangi rumahnya. Hanya saja, Stephen tetap berusaha tenang. Dia mempersilahkan polisi melakukan pekerjaan mereka, dan di saat bersamaan, Stephen beralasan ingin membawa anjingnya berkeliling sebentar. Kesempatan itu dia gunakan untuk pergi melarikan diri. Dia berjalan menjauh sampai tertutup salju, lalu meminta dijemput oleh salah satu temannya. Stephen beralasan bahwa dia butuh tempat untuk sedikit menenangkan diri. Temannya pun menjemput Stephen dan membolehkan Stephen menginap di rumahnya. Sementara itu, petugas kepolisian gak menemukan apapun di dalam rumah Stephen. Rumah itu tampak bersih dan rapi. Tetapi saat pemeriksaan di garasi, salah satu petugas melihat ada wadah besar ditutupi terpal hitam. Di dalamnya ada kantong hitam besar. Saat ditekan dari bagian luar kantong, isinya terasa sedikit lunak. Jadi akhirnya mereka membuka kantong itu. Ada sekitar 5 kantong berukuran besar. Kantong-kantong itu berisi potongan tubuh bagian atas, paha, dan beberapa pakaian Tara. Sayangnya, Stephen sudah melarikan diri dan sejak saat itu Stephen menjadi buron. Saat itu, masih ada 14 bagian tubuh Tara yang belum ditemukan. Akhirnya, 100 petugas diturunkan untuk melakukan pencarian intensif di sekitar Taman Stony Creek, tempat kantong berdarah itu ditemukan. Di sanalah, petugas menemukan paha Tara tergeletak di dekat pohon, dan kepala Tara ditemukan di bawah tunggul pohon. Mereka juga menemukan tulang paha dan tulang tangan kiri. Ada bekas gigitan hewan liar di sana, tetapi bagian tubuh lainnya masih aman. Karena kebetulan saat itu sedang musim dingin, jadi tubuh Tara aman dari pembusukan. Lalu di bagian kayu yang berlubang, petugas menemukan kaki dan tungkai bawah. Selama 2 hari penuh, pencarian secara masif dilakukan di area itu. Tetapi mereka hanya menemukan 11 dari 14 bagian tubuh Tara yang hilang. Kaki kiri bawahnya, lengan kanan, dan kaki kanan Tara nggak pernah ditemukan. Sementara Stephen, dia dilanda ketakutan penuh kebingungan. Dia membawa kabur mobil temannya dan pergi tanpa tujuan. Tetapi polisi berhasil melacak keberadaannya. Stephen ditemukan di daerah Stargen Bay, tempat yang biasa dia datangi bersama Tara. Stephen tergeletak lemas di bawah pohon pinus, tanpa alas kaki, tanpa mantel. Kondisinya sekarat karena hipotermia. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit dan untungnya nyawanya masih bisa diselamatkan. Persidangannya dimulai pada bulan Desember tahun 2007. Rekan kerja Tara di Puerto Rico bersaksi bahwa Tara nggak pernah sekalipun berhubungan intens dengan lawan jenis atau berselingkuh dengan siapapun. Adik perempuan Tara juga bersaksi bahwa sebelum Tara pulang ke Michigan, di hari Jumat dia mengobrol dengan Tara via telepon.
di mana Tara mengatakan bahwa dia akan kembali ke Michigan hari Senin pagi. Entah Stephen berbohong dalam pengakuannya atau Tara merubah rencana keberangkatannya. Tetapi satu yang pasti, pada bulan Februari 2008, Stephen dinyatakan bersalah dan divonis 50-80 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Stephen membayar biaya pengadilan sebesar $40.000, dan sampai sekarang dia masih mendekam di penjara Oaks, Michigan. Kemungkinan dia akan bebas pada tahun 2057. Tetapi cerita ini gak berhenti sampai di sini. 5 bulan setelah persidangan, tepatnya pada Juli 2008, sekitar jam 1 siang, ayah Stephen, William Algren, mengakhiri nyawanya sendiri dengan senapannya. Perbuatan Stephen menjadi pukulan berat untuk ayahnya. Ayahnya merasa gagal sebagai ayah, gagal sebagai orang tua, dan pada akhirnya ayahnya nggak mampu menanggung beban akibat dari perbuatan Stephen. Itulah kisah Tara Grant, seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita pekerja keras yang hidupnya berakhir tragis di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.